di komputernya. Mungkin. Baik, teman-teman, silakan dipastikan suaranya jelas terdengar. Karena sayang sekali ya kalau kita melewatkan sedikit saja sesi dari ini. Apalagi, nah nanti kami akan menghadirkan 3 orang narasumber. 2 orang akan membahas bakat futuristik dari sisi dominan, sedangkan 1 narasumber lagi akan membahas bakat futuristik dari sisi yang tidak dominan gitu atau bakat rendah gitu. Nah, karena yang tidak dominan ini hanya 1, sebenarnya saya di sini juga akan menemani salah satu narasumber yang bakat futuristiknya itu rendah. Ini kebetulan saya juga rendah, Abah. Jadi sejiwa. Sejiwa sama insya Allah nanti akan dibawakan sama Bu Julia. Baik. Nah, sebelum 3 orang narasumber ini kita hadirkan untuk masing-masing menceritakan bagaimana sih rasanya memiliki bakat futuristik tinggi maupun memiliki bakat futuristik rendah, rasanya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari, itu pengaruhnya apa saja sih? Nanti, sabar dulu ya teman-teman semuanya. Sebelumnya, mungkin tidak semua dari kita memahami atau sudah tahu bakat futuristik itu seperti apa sih? Sedikit ya, sedikit teman-teman. Nih saya bawa contekannya loh. Jadi biar informasinya lengkap gitu ya. Jadi bakat futuristik itu adalah sebuah dorongan atau bakat yang membuat seseorang itu senang sekali melihat ke masa depan atau secara alami punya gambaran tentang masa depan meskipun itu rasanya jauh atau bahkan sulit untuk diwujudkan. Tapi bagi orang-orang futuristik, gambaran ini terlihat nyata, terlihat sangat dekat untuk diwujudkan, dan itu terus-menerus membayangi mereka. Nah, dengan kata lain, mereka itu punya visi atau vision terhadap masa depan. Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, bakat futuristik itu ciri-cirinya adalah orangnya imajinatif. Jadi kadang-kadang pikirannya tuh suka out of the box gitu ya. Kadang-kadang untuk orang-orang dengan bakat futuristik rendah seperti saya, orang-orang futuristik itu terlihat agak aneh gitu. Jadi apa sih, kenapa sih sudah membayangkan hal-hal yang kayaknya kok nggak masuk akal gitu ya. Tapi bagi mereka itu nyata dan dekat. Kemudian dari gambaran-gambaran yang mereka punya, orang futuristik itu mendapatkan energi yang sangat besar dari sana. Sehingga mereka akan berusaha untuk mewujudkannya, berusaha gimana sih gambaran-gambaran itu semakin dekat, semakin nyata, dan semakin bisa diwujudkan. Nah, mungkin dari rekan-rekan sekalian, ada yang merasa seperti itu? Baik, nanti silahkan disimak ya, untuk dikonfirmasi, betul tidak sih apa yang saya rasakan? Namun sebelum itu, teman-teman, sebelum kita menghadirkan 3 orang narasumber, karena sudah ada Abah Rama, alhamdulillah, yang setia menemani GGTM Kulzum The Series yang sudah berjilid-jilid ini, Abah, alhamdulillah. Nah, ini untuk pemanasan dulu. Saya mohon sepatah 2 kata-kata deh dari Abah untuk mengantarkan kami belajar di kelas GGTM Kulzum The Series yang pertama dengan judul Bakat Futuristik. Silakan Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada jam yang sama juga ada kelompok sedang bahas bakat juga. Cuma di sana connected sebelah sana. Oh. Nah ini anak-anak muda tapi anak-anak yang ya sebagian mahasiswa, sebagian baru lulus gitu. Saya lupa ya. Pernah nggak saya cerita pada santri selama ini? Saya pernah bilang bahwa tahun ini saya rada galau gitu. Pernah dengar gitu nggak ya? Saya pernah galau. Gitu. Kenapa saya galau ya? Karena apa ya? Apa yang bukan dipanggil sama sebuah instansi itu ya, Mbak? Bukan. Jadi, ya? Memang begini, memang awal tahun itu saya rapat di kantor tentang, saya bilang saya galau nih. Kenapa galau, Pak? Masalahnya gini, ketika saya menemukan TMP kan sebenarnya kayak apa namanya? Nggak sengaja lah gitu. Kayak main-main lah gitu ya. Dan saya merasa memang main-main gitu. Yang saya lakukan tidak pakai ilmu macam-macam lah, cuma menggabung-gabungkan ilmu yang ada terus jadi gitu ya. Jadi saya pikir memang ini adalah memang seakan-akan tugas dari Allah lah.
Tapi kok lama-lama jadi serius gitu. Nah, ketika awal tahun saya pikir yang bakal serius adalah pegawai negeri, ASN. Karena pada akhir tahun BKN mulai menggunakan. Tapi ternyata 2 bulan yang lalu ada kelompok yang namanya Pusat Prestasi Nasional. Itu mereka lagi bicarakan tentang kampus merdeka atau sekolah merdeka gitu ya. Mereka melihat sesuatu yang menjadi tanda tanya adalah kenapa orang-orang yang berprestasi ini selesai sampai itu aja, sampai prestasi saja gitu di sekolahnya. Setelah itu tidak jelas lah itu. Nah, nggak tahu gimana mereka cari tools kemana-mana gitu, ketemunya telemapping, menarik itu telemapping. Jadi, aduh, kok jadi serius gini ya gitu. Dan kami sudah ambil kira-kira 600 siswa berprestasi gitu. Terus kira-kira mau diapain ya setelah diambil telemapping ini? Bahkan guru-gurunya sudah kita ajarin sampai dinamika. Jadi ada 50 guru kita ajarin sampai dinamika. Sebagian kelihatannya bersemangat banget, sebagian masih bingung gitu. Kebayang ya, kalau orang ikut pelatihan telemapping kan niatnya pengen tahu telemapping kan? Ya. Tapi kalau guru diajarin telemapping basic sama dinamika, mereka belum tentu punya passion di sana kan? Betul nggak? Iya. Malah bingung kan? Ini apa lagi telemapping? Nelannya ada susah gitu. 3 hari sampai dinamika. Kira-kira apa yang kita bisa kasih ya? Kira-kira nih setelah dites gitu ya. Karena harapan pemerintah nih tinggi banget lah gitu. Artinya dia pengen semua siswa itu di assessment kalau bisa sih. Jadi saya punya 2 masalah nih. Pertama jumlahnya, kedua bagaimana jelasinnya gitu kan. Betul nggak? Iya. Kalau mereka dapat hasil kan mesti ada yang jelasin. Jadi makin galau. Saya mau nunjukin sesuatu ya. Boleh share nggak, Sen? Boleh, silakan Abah. Ya, share ya. Belum dapat izin. Bu Elisa bisa minta tolong nggak ya? Belum dapat izin ini. Kasihan ya. Mbak Elisa udah co-host Abah. Kenapa? Oke. Saya mau ambil yang mana nih? Yang sebaran. Harusnya yang ini harusnya. Ini bisa kelihatan nih? Belum. Oh, belum ya? Oh, belum di-share ya? Jangan-jangan belum di-share. Jangan-jangan belum di-share, jangan-jangan. Ini kelihatan nggak? Nah, oke, Bah, udah, Bah. Nah, ini peta dari mereka yang ikut, ya. Peta dari mereka ikut. Di mana saya bikin semacam itu, semacam peran, tapi masih dalam bentuk itu, apa namanya? Menurut pendapat saya, jadi nggak ada job analisisnya. Jadi di sini ada banyak peran di sini. Ada administrasi, ada pemasaran, macam-macam. Dan saya bisa membuat satu peta tentang misalnya siapa sih yang cocok pemasaran gitu. Nanti kelihatan nih, sebarannya kelihatan. Coba saya ambil siswa aja ya, saya ambil siswa nih. Oke. Jadi ada nanti mereka yang 851 ada di, ya Allah. Ini kelihatan titiknya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bah, kelihatan. Ya. Jadi Ya, orang-orang yang di sini nih, ini mereka yang cocok buat pemasaran. Tapi yang di sini nggak cocok yang di bawah nih. Jadi ini peta 3 dimensi petanya. Yang ke sana adalah PSP, yang ini bakat, yang warna ini PSS-nya warna nih. Jadi minat dia. Jadi ada orang yang di pemasaran tidak berminat nih. Tapi yang lain berminat yang lain. Nah, gimana orang yang di sini nih yang memang skornya rendah? Kira-kira gimana di sini? Ini bagi dia masih bisa sukses nggak dia yang di bawah sini? Banyak banget ya. Kalau saya klik ya, Veronica nih ya, saya klik. Memang dia dalam alat pemasaran dia tidak kelihatan, tapi kita bisa cari nanti best job-nya apa gitu. Nanti kelihatan best job-nya, dia cocoknya di sama sales account. Anak ini, jadi dia bakatnya kayak gini nih.
kuat banget di kalau jadi pemasaran susah karena kan pemasaran butuh strategik, butuh communication gitu kan, butuh significance. Tapi sebagai sales bisa nih, sebagai sales. Makanya dia best job fit-nya itu di sales, baik retail maupun account, maupun produk malah. Gitu. Jadi nanti setiap anak dikasih itu, dikasih potensi terbesarnya apa sih? Gitu. Nanti dia boleh pilih di sana gitu. Ini yang kita lakukan di potensi. Walaupun nanti mungkin ininya kita akan ngomongin lagi nih, apakah ini yang dicari bukan? Sebab mungkin ada kebutuhan lain dari pemerintah. Apa saja sih peran-perannya mungkin bagi mereka? Sementara kan masih itu aja, masih kumpulan saja, masih apa ya, rumpun saja itu. Bahkan kita bisa juga peran misalnya siapa yang cocok jadi leader segala macam. Gitu. Jadi sementara bentuknya gini, yang kalau saya misalnya saya bisa bikin apa namanya, saya bisa bikin semacam, saya tutup dulu ya, bikin rekapnya semacam ini nih. Ini kelihatan nih? Ini kelihatan nggak? Belum, Mbak. Oh, ini nggak kelihatan ya? Ini masih layar Veronica nih, Mbak. Masih Veronica ya? Kalau gitu Iya, saya iya. dulu. Iya. Veronica. Saya udah pindah ke yang lain, tapi saya tutup dulu ya. Atau mungkin harus ini ya. Ini nggak kelihatan juga ya? Kok masih Veronica ya? Belum berubah, Mbak. Layarnya masih Veronica. Masih ya? Oke, kalau gitu saya mesti ganti nih. Jangan lagi Veronica. Kalau saya tutup, apa yang kelihatan? Oh, yang kelihatan abahnya, Mbak. Yang kelihatan abahnya. Saya mesti share lagi dong ini. Nah ini nih, oke. Ini kelihatan. Ini kelihatan sekarang. Iya, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke, ini itunya rekap dalam bentuk apa? Dalam bentuk Excel-nya nih. Excel. Jadi ini semua nama-nama ke bawah yang sekian ratus orang. Ke sana itu itunya peran-peran yang ada. Kalau ini yang warna ini berarti di daerah E, ini daerah GI, di daerah H gitu. Nah, tiap orang beda-beda tuh daerahnya. Tempatnya beda-beda. Sehingga nanti tentunya harapan kita adalah para guru atau para mentor itu akan mengarahkan anak-anak ke arah yang potensi dia gitu. Cuma masalahnya tidak semua guru tertarik. Jadi kelihatan nanti kalau memang pemerintah akan buka ini semua, butuh banget santri yang mesti bantu di tempat masing-masing gitu. Gitu itunya apa namanya? Galaunya di sini galau karena kan kalau menyangkut banyak orang kita mungkin tidak mampu nih. Jadi emang harus rame-rame kita kerjain lah kira-kira gitu. Gitu gambarannya. Ternyata galaunya jadi juga nih galau. Apa galaunya ngajak-ngajak? Kenapa? Iya, galaunya ngajak-ngajak. Terpaksa mesti ngajak-ngajak galaunya gitu. Iya. Nah sebenarnya galaunya macam-macam. Itu soal tenaganya ya. Yeah. Tapi juga masalah juga kan harus bener itunya programnya. Yeah. Sedangkan ini kan belum, kalau kita ngomong bakat, oke lah, bakat sudah tidak ada ragu-ragu artinya. Kenapa? Karena bakatnya kan yang bikin Galuh, bukan saya kan. Jadi kalau kita bicara bakat, definisi macam-macam, saya kira sudah banyak orangnya sudah paham itu ya, karena sudah banyak ikut. Tapi begitu masuk ke strength cluster, maka belum banyak orang yang paham ini. Jadi ya doain aja supaya nanti kita bisa lebih lebih rame lagi membahas dinamikanya gitu. Saya kira sementara itu ini berita gembira tapi juga kita mesti betul-betul serius gitulah menangani ini. Ya demikian ya. Mudah-mudahan program 2 mingguan ini berjalan terus. Kalau bisa yang lain juga, grup lain juga bikin yang sama sehingga nanti makin banyak orang yang paham. Oh ya, satu lagi saya mau nanya nih. Saya masih bertanya-tanya nih. Kan kalau kita lihat di GGTM ini ada yang menggunakan untuk parenting ya.
nggak Mbak Nurweni? Iya, ada sih, ada share info aja sih, Bah, kelas-kelas parenting gitu. Kok bisa ya? Di sini Maksudnya gimana? ada psikolog nggak di sini? Ada, banyak Bah Siapa? kayaknya. Ayo dong, tolong ini yang psikolog angkat bicara. Nggak, saya nanya betul-betul itu betul-betul serius nanya, bukan nguji gitu ya. Iya. Kan sebelumnya kan sudah ada ilmu tentang psikologi kan. Tapi kok tidak masuk ke parenting gitu? Gimana Bu? Kok tiba-tiba ada telemapping masih bisa dipakai di parenting kan? Dia terus loh, kok bisa dipakai ya gitu? Sebab saya nggak duga dari zaman dulu. Saya kan bikin buat organisasi. Oh, kalau saya buat ini Bah, saya sambil ngamatin anak jadinya ngeliatin karakter. Karena saya punya ada individualization Bah, jadinya sambil diaplikasikan Bah. Dengan telemapping? Iya, digabung Bah. Jadi talent mapping-nya sama apa? Karena ada bakat individualisasi juga, jadinya disambungkan Bah. Iya, Sebelumnya gimana sebelumnya? Sebelum tahu ada istilah 34 bakat. Ya, jadi kan ngelihat karakter anak saya misalnya Bah, yang pertama itu dia itu kan kayaknya tipenya achiever, nggak sabaran. Dulu tuh kan anak saya kok begini banget ya. Terus saya bandingkan dengan anak. Terus saya ngelihat ketika sudah mulai oh iya karakternya dia achiever. Jadi anak ini bukan pemberontak atau bukan anak tergesa-gesa, tapi memang senang sesuatu itu cepat segala macam. Jadi lebih memahami dan mentreatment anak per anak tuh jadi sedikit berbeda, Bah. Iya. Nah, kalau nggak ada telemapping, kalau nggak ada istilah baguan telemapping, kalau nggak ada 34 bakat, bisa nggak? Saya rasa kayaknya jadi ini Pak, Bah, jadi tersesat, Bah. Khawatirnya jadi ke anak salah. Treatmentnya berbeda. Treatmentnya salah. Yang 34 bakat kan bukan telemapping, kan? Itu betul-betul galup kan. Menarik nih. Karena sekarang di dunia sudah banyak strength based parenting. Di Australia ada siapa? Yeah. Ada yang terkenal di Amerika ada. Itu menggunakan istilah bakat itu. Terus saya pikir kok baru muncul sekarang gitu ya. Kalau nggak pakai apa assessment yang lain gitu. Terus saya pikir juga mungkin karena ini psikologi positif. Iya betul, Bah. Jadi melihat orang dari sisi positif gitu ya. Positif ya. Tapi kan ada bukan hanya Gallup yang positif. Ada juga yang namanya Martin Seligman bikin yang VIA. Iya VIA iya. Iya kan? Iya, Bang. Kenapa itu nggak dipakai gitu untuk parenting? Kayaknya lebih ini, Bah, kalau yang saya tuh ngelihatnya kalau yang 34 bakat itu lebih detail, lebih enak dijalanin ya. Lebih lebih teknis, lebih praktis kalau menurut saya. Jadi penjelasan antar satu bakat dan penjelasannya itu lebih enak. Jadinya sekarang kebetulan saya karena punya individualisasi, jadi secara otomatis lebih itu ya. Kaitkan betul. Jadi dulu nggak ngeh kalau itu individualisasi, suka ngamatin bla bla bla. Terus akhirnya saya kadang suka kebetulan di sekolah kan jadi ini komite di sekolah lah untuk orang tua. Jadi kadang saya sambil sharing ke orang tua sambil ngobrol gitu dikaitkan dengan kecenderungan bakat anak per anak gitu. Jadi sambil ngamatin. Iya sih. Ya sih, orang kalau punya bakat itu enak sih. Saya punya teman yang punya bakat itu dan dia ketika belum baca buku ini, itu bahasanya mirip-mirip gitu loh. Iya. Menarik. Dan memang benar kalau Gallup itu khusus buat produktivitas. Sama-sama psikologi positif tapi terkait produktivitas. Kalau Martin Seligman lebih ke arah value, lebih ke arah karakter moral sebagian. Jadi memang kalau dikaitkan dengan produktivitas memang sebagian cocok, sebagian enggak gitu. Dan mereka juga pakai buat komunikasi sih cukup bagus gitu. Tapi Gallup lebih lengkap. Itu yang saya lihat sih. Alhamdulillah kok ada Gallup gitu ya. Kalau nggak ada saya juga bingung. Kalau telemapping kan sebenarnya intinya bukan di sana. Intinya adalah di strength cluster. Iya. Ya kan yang 99 aktivitas. Cuma kan mesti dijelaskan oleh underlying karakteristik. Untung ada Gallup. Kalau nggak jadi itu telemapping tuh. Alhamdulillah ya Allah gitu kasih gituan. Oke, saling terima kasih. melengkapi, Bah. Ya. Lanjut, silakan. Baik. Iya, Bah, teman-teman banyak yang pakai 34 tema bakat itu kok untuk parenting.
Dan alhamdulillah impact-nya positif Mbah sejauh ini. Termasuk saya yang mungkin background-nya bukan psikologi ya, tapi benar kata Bu Rumaisa tadi ya kayaknya ya. Mengamati anak itu jauh lebih mudah dan menerimanya itu juga jauh lebih enak gitu, lebih mudah gitu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Abah pengantarnya luar biasa. Kita jadi tahu bahwa kegalauan Abah ini banyak dan kayaknya juga para santri harus siap-siap juga untuk bekerja lebih giat lagi ke depannya gitu. Terima kasih Abah. Baik, kemudian teman-teman selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi narasumber yang pertama. Baik, langsung aja akan saya perkenalkan narasumber yang pertama. Wah, beliau ini saya kenal sebagai seorang ibu yang energik dan produktif. Kebetulan ketemu di TM Basic apa Dinamik ya pas di Jogja itu. Beliau adalah Ibu Woro Tri Utami. Selain seorang santri TM, beliau adalah seorang dosen. Kemudian beliau juga adalah seorang founder di komunitas Dekah. Baik, langsung saja kita akan serahkan kepada Ibu Woro yang saat ini sudah siap ya, Bu Woro ya? Assalamualaikum, Bu Woro. Waalaikumsalam. Jelas terdengar. Morning. Iya, aduh suaranya enak banget Bu Woro nih. Sehat ya Mbak Woro ya? Amin, semoga. Agak batuk, agak sesak. Sedia. Kiri. Oh, itu senjata ya? Senjata rahasia. Baik. Allah. Baik. Iya. Tapi moga-moga malam ini bisa lah ngobrol sedikit tentang bakat futuristiknya Mbak Woro. Saya dari Ibu jadi Mbak nih, karena biasaan nih panggil Mbak nih. Okay. Kalau boleh tahu, Mbak Woro, bakat futuristiknya nomor berapa sih, Mbak? Ini. Baik, terima kasih Mbak Oning. Jadi, waktu pertama diminta untuk ngelis itu ya, sebenarnya agak malu memasukkan nama saya di bakat futuristik gitu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu memang harus diakui bahwa dia sangat dominan sekali dalam diri saya. Yes, futuristik is nomor uno di saya. Oh, Wahid. Waduh. Wah, iya. Ternyata nomor 1. Bagaimana sih seorang yang sangat-sangat dominan ya di nomor 1? Wah, futuristiknya kayak gimana? Silahkan, Mbak Woro. Terima kasih Mbak Wening atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga sehat selamat, berkah berlimpah, damai, dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, saya diberi amanah untuk sharing terkait bakat futuristik, gitu ya. Ya, ini bakat futuristik ini masuk di area thinking ya, untuk right brain ya, otak kanan. Teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bakat futuristik ini di saya ada pada urutan pertama. Sewaktu pertama kali saya mendapatkan hasil TMA, kemudian mendapati futuristik di nomor 1 itu, saya agak kaget juga ya. Kaget dan seperti menarik diri. Iya sih, masa aku gitu? Masa aku itu gitu ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, semakin memperdalam talent mapping terkait urutan bakatnya khususnya, semakin juga penerimaan itu muncul dalam diri saya. Dan memang saya sangat futuristik ternyata. Gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya nanti akan cerita tentang manifestasi bakat futuristik ini dalam kehidupan saya. Kebetulan, saya sempat cerita-cerita sedikit dengan Bu Ainun yang akan sharing juga selepas saya ini. Mohon maaf teman-teman, saya agak batuk.
Dan ternyata banyak sekali aktivitas kami yang similar. Jadi saya mungkin nanti akan memilah untuk sharing terkait aktivitas yang agak berbeda dari aktivitas Bu Ainun, sehingga semakin luas gambaran tentang futuristik ini dalam berbagai konten gitu ya. Baik, teman-teman, karena saya lihat di partisipan ada beberapa rekan yang baru mengenal TM ya, ada beberapa mahasiswa saya juga yang baru masuk yang belum paham tentang apa itu talent mapping. Tadi selintas terima kasih Mbak Oning sudah menyampaikan apa itu futuristik ya. Saya kali ini akan cerita tentang futuristik step by step-nya, kemudian saya cerita realisasi di saya gitu ya. Nah, saya diingatkan oleh teman-teman santri TM juga bahwa Bu nanti cerita juga urutan bakat yang lain ya, atau paling tidak disebutkan urutan bakat yang lain sehingga teman-teman peserta bisa tahu mana pengaruh bakat futuristik ini terhadap bakat-bakat yang lain tersebut. Gitu. Kebetulan saya tidak hafal juga, ini langsung cari contekan tadi urutan bakat, 7 bakat dominan saya antara lain ada futuristik di nomor pertama, kemudian communication, ada command, kemudian responsibility, ideation, developer, dan significance. Itu 7 urutan bakat terkuat saya. Nah, kembali kita akan bicara tentang futuristik ya. Mohon maaf, ada si krucil ya, duduk di sana nak. Ya, ada. Oke. Baik, teman-teman, terkait bakat futuristik ini, sebentar teman-teman, G. Baik, terkait bakat futuristik ini, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Oning, ya, bahwa bakat futuristik ini adalah, saya awali dari deskripsi awalnya saja, bahwa bakat futuristik ini adalah mereka yang memiliki dorongan kuat ya untuk membayangkan sesuatu di masa depan, gitu ya. Apakah itu tentang dirinya sendiri, masa depan pribadi, atau keluarga, atau usahanya kalau dia pengusaha, atau mungkin tempat dia bekerja, atau komunitas, atau orang lain, ya, masa depan orang lain yang berada di bawah asuhannya, misalnya anak, murid, mahasiswa, atau mungkin klien gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang dibayangkan, apakah sama? Tentu saja tidak. Nah, ini pengaruh dari bakat lain itu akan muncul gitu ya. Jadi, konteks yang dibayangkan, ini secara umum ada yang mempengaruhi, ada bakat, ya, bakat dominan lain selain futuristik dari orang tersebut, dan juga aktivitas, ya, aktivitas yang dia lakukan itu apa, maka itu yang akan menentukan bayangan tentang apa yang dia biasa akan lakukan. Nah, kebetulan karena aktivitas saya sebagai dosen, saya juga punya usaha gitu ya. Dalam hal ini untuk futuristik, saya seringkali pakai bakat ini di aktivitas yang saya lakukan. Misalnya saja di saat saya menghadapi pembelajaran baru, gitu ya, pembelajaran baru. Kemudian saya diberi amanah tentang satu materi praktik yang saya belum pernah lakukan gitu ya, atau sudah pernah saya lakukan tapi saya pengen sesuatu yang baru yang ternyata evaluasi semester lalu tidak mudah dipahami oleh murid saya gitu ya. Maka saya akan membayangkan apa teknik yang tepat untuk bisa kemudian saya gunakan ke depannya sehingga mahasiswa saya lebih mudah, lebih paham dengan apa yang saya berikan ya, dengan metode pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu sudah jauh-jauh hari saya bayangkan. Kemudian di bidang usaha misalnya, setiap tahunnya kebetulan saya ini memang, dan suami saya juga futuristik, jadi kami terbiasa untuk membuat target tahunan. Misalnya tahun 2021 besok
maka kami akan punya target seperti ini, seperti ini, seperti ini, sudah kami bayangkan. Usaha kami akan bertambah, kami nantinya target tahun 2021, kami akan mencari lahan di area ini untuk mengembangkan usaha kami yang lain di daerah tersebut, misalnya seperti itu. Nah, itu 1 tahun ini sudah kami bayangkan. Dan dengan pengalaman yang lalu, karena kami menjalani usaha ini sudah lama, ternyata obrolan bayangan saja itu tidak kemudian mudah terrealisasi, maka kami belajar untuk memperjelas impian atau bayangan-bayangan kami itu dalam ranah yang lebih jelas, tertulis, dan secara lisan itu bisa disampaikan dan dipahami oleh orang lain. Gitu. Sehingga kejelasan bahwa impian atau bayangan tersebut ternyata real, bisa terrealisasi, itu gamblang. Cetho, itu kalau bahasa saya. Gitu ya. Cetho. Saya tadi utak-utik gitu ya, cari soft-file, salah satu soft-file saya, ini kebetulan nemu, tapi tahun 2010 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini hasil dari imajinasi kami gitu ya. Dan ternyata apa yang kami bayangkan kemudian kami tulis ya dalam target ini bisa terlihat ya teman-teman ya. Kami tulis ya. Ini kemudian kami tempel seperti itu ya. Ini ternyata luar biasa memberikan energi kepada kami untuk bisa merealisasikan visi tersebut, bayangan-bayangan tersebut gitu. Oke, selintas tadi seperti itu. Itu setiap tahun kami buat. Dan alhamdulillahnya gitu ya, bahwa apa yang sudah kami bayangkan, kemudian kami tuliskan dalam tulisan, ya, kami pahami itu untuk bisa terwujud dalam langkah-langkah tertentu, kami buat rencananya, ya, itu bisa terrealisasi. Gitu ya. Bisa terrealisasi. Nah, beruntungnya memang saya maupun suami bisa saling percaya pada mimpi-mimpi kami, gitu, pada mimpi-mimpi kami. Karena tadi yang disampaikan Mbak Uning bahwa tidak semua orang itu cukup bisa memahami orang yang punya banyak mimpi, gitu ya. Kok kakean mimpi gitu, mungkin punya pemikiran seperti itu. Alah, gak mungkin gitu ya, ngayal gitu-gitu. Nah, ternyata memang orang-orang futuristik itu butuh orang-orang yang percaya tentang mimpinya, tentang visinya. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mempercayai mimpinya, ya, itu akan menjadi amunisi yang luar biasa juga untuknya bahwa dia bisa merealisasikan mimpi tersebut. Nah, tapi di saat tidak ada orang yang percaya, tentu energi ini akan menyusut. Nah, tentu ini nanti bakat yang lain yang akan mendominasi, apakah dia tambah menciut ya atau dia masih tetap bisa survive. Nah, ini tentu bakat yang lain nanti yang akan membantu seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang juga mungkin futuristik seperti saya ya, suka membayangkan masa depan gitu ya. Itu jangan padamkan mimpi teman-teman gitu ya. Jangan padamkan mimpi teman-teman ya. Teman-teman untuk bisa bahagia dengan bakat ini, untuk bisa produktif dengan bakat ini, maka teman-teman perhatikan 2 hal. Yang pertama yaitu teman-teman perlu ruang gitu ya, perlu ruang untuk bisa bebas menggambarkan secara jelas misi panjenengan ini atau bayangan-bayangan panjenengan ini dalam suatu langkah yang real. Ya. Dalam rencana-rencana langkah-langkah kerja yang real. Gitu. Jadi perlu ini waktu, ruang bebas untuk melakukan hal tersebut. Ya. Yang kedua, butuh orang yang percaya pada diri Anda. Ya, cari orang-orang yang sekiranya sevisi dengan Anda, cari orang komunitas yang mungkin percaya dengan mimpi-mimpi Anda. Gitu. Ya. Bu, kalau saya hanya cerita tentang mimpi saya, ya, tidak banyak orang yang percaya, betul sekali. Ya, ini yang ketiga ini yang perlu diperhatikan teman-teman, bahwa kita perlu data, kita perlu punya. Jadi
selain kita itu mimpi gitu ya, selain kita itu membayangkan yang di masa depan, kita juga harus tetap berpijak pada kondisi sekarang ini. Bahwa kondisi sekarang ini memungkinkan kita untuk bisa mencapai apa-apa yang kita ingin capai. Jadi perlu data, sehingga orang lain mengangguk dengan paparan kita tentang mimpi-mimpi tersebut, tentang visi-visi tersebut. Kenapa? Karena, oh ada datanya, oh ternyata benar, ini logis gitu ya. Jadi orang lain pun oke, aku percaya. Gitu. Seperti itu. Nah, biasanya memang kalau seorang futuristik ini sudah tidak hanya mampu membayangkan, tetapi dia sudah mampu di ranah mendeskripsikan bayangannya sendiri, entah itu dalam bentuk tulisan, paparan lisan, yang orang lain juga paham gitu ya, maka biasanya energi untuk bisa menjadi nyata mimpi itu akan luar biasa bagi orang futuristik. Dan ternyata energi ini ya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya pun ikut terinspirasi, ikut tertular energinya bahwa oh iya, bisa ini nanti bisa gitu. Dalam pengalaman saya ternyata memang demikian. Ya, jadi alhamdulillah bakat futuristik ini saya merasa dengan adanya bakat ini, hope atau semangat yang ada di diri saya maupun suaminya ini cukup besar. Misalnya saja saat pandemi, ya, banyak kita dengar informasi di sana-sini bahwa orang merasa pesimis dengan masa depan karena kondisi seperti ini. Sejatinya saya tidak begitu merasakan hal tersebut. Itu. Ekonomi turun, oh ya, diakui. Ya. Tapi kemudian kami berpikir, setelah ini seperti ini, setelah ini seperti ini. Dan alhamdulillah selalu saja ada hal yang kami impikan terwujud sedikit demi sedikit, dan yang dikhawatirkan oleh orang-orang itu tidak menjadi kekhawatiran kami seperti itu. Mungkin dalam persepsi saya sementara ini ada juga influence bakat futuristik dalam semangat menghadapi masa depan ini dalam hati saya gitu ya, dalam hati dan jiwa saya, sehingga tidak ada rasa pesimis gitu. Kemudian antisipasi ya, tadi kebutuhan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang futuristik ya adalah perlu ruang ya untuk bisa menggambarkan secara jelas impiannya, dan juga orang-orang yang percaya pada dirinya. Nah, ada juga hal yang perlu diantisipasi ya, karena saya itu pemimpi, jadi memang Masya Allah kalau tidak direm itu ya ada saja kedepannya seperti ini deh, kedepannya seperti ini. Nanti karena saya juga fokus, jadi di satu tempat saya mikirnya tentang tempat tersebut. Di tempat yang lain saat saya di tempat usaha saya, maka saya akan berpikir tentang usaha saya. Kadang begitu banyak mimpi-mimpi yang ada di saya, yang akhirnya membuat saya tidak ada priority, gitu. Tidak bisa menentukan prioritas dari banyak visi. Gitu. Jadi harusnya memang punya kemampuan untuk memprioritaskan, menyeleksi visi tersebut. Mana yang menjadi prior. Gitu. Nah, ternyata ini penting juga agar futuristik ini bisa berkembang. Karena kalau tidak, maka malah sibuk dengan bermimpi tanpa realisasi. Gitu. Nah, belajar untuk mendeskripsikan mimpi ini tidak kemudian serta-merta ada. Jadi karena memang dia ini perlu dilatih, perlu dipelajari, maka setiap kali mimpi dan itu dirasa bermanfaat, prior, maka selalu dicoba untuk diterjemahkan dalam tulisan, dalam paparan lisan kepada orang-orang yang percaya terhadap mimpi kita ini. Kalau tentang ini mungkin contoh komunitas sedekah ini bisa jadi salah satu contoh aplikasinya untuk futuristik di saya ya. Jadi waktu itu 2018 saya ikut ibu profesional kelas matrikulasi, dan selama ini saya merasa saya itu bekerja di kampus yang jauh dari area tempat tinggal saya. Saya sama sekali tidak punya manfaat yang bisa saya tebar di ranah area terdekat saya.
selepas matrikulasi saya merasa saya perlu melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar saya. Ngapain saya kerja kemudian membesarkan orang-orang yang jauh dari saya, sedangkan orang-orang yang terdekat dari saya tidak saya besarkan. Bahkan saya tidak peduli dan saya tidak tahu mereka bagaimana, seperti itu. Nah, itu tamparan besar untuk saya, sehingga akhirnya ide untuk membuat komunitas sedekah itu muncul. Saya cari orang-orang yang saya anggap orang tersebut sevisi dengan saya. Dari obrolan sekali, 2 kali, karena memang saya tinggal di daerah saya, tetapi karena pekerjaan saya berangkat pagi, pulang maghrib, berangkat pagi, pulang maghrib, jadi tidak begitu kenal dengan orang-orang di daerah saya sendiri, sampai akhirnya saya haji, mau tidak mau, kenal dengan mereka. Nah, meskipun belum dekat, tapi saya mulai mencoba mempelajari mana-mana teman-teman saya ini, teman-teman baru haji saya ini, yang sekiranya bisa sevisi dengan saya. Saya sampaikan mimpi saya kepada 1 orang yang saya yakini sepertinya ini bisa deh. 2 orang, berangkat dari 3 orang, dari 2 orang yang percaya dengan mimpi saya ini, akhirnya bismillah, saat ini kami sudah sampai ke 3 tahun ya, ada komunitas sedekah Sedulur Saleh ini berjalan dengan sekian program sosial dan program sedekahnya. Mulai dari Ramadan, sahur, gitu ya, bagi sahur, ibu-ibu semua, membernya ibu-ibu semua. Kemudian ada bagi nasi bungkus, kemudian ada santunan yatim setiap bulan, santunan sembako setiap bulan, dan lain sebagainya. Ya, kita bawa, karena kami di desa, kita bawa ke mall anak-anak yatim itu waktu belum pandemi, seperti itu. Luar biasa saat kita tidak berhenti untuk mempercayai mimpi kita, ya. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian mimpi hanya mimpi. Jadi belajar untuk mendeskripsikan mimpi tersebut. Kita apresiasi mimpi kita dengan mempercayainya, sehingga orang lain nanti terinspirasi dan ikut percaya. Gitu. Kadang itu kita sendiri nggak percaya sama mimpi kita. Gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang futuristik ini tidak terlalu terjadi, gitu ya, tidak terlalu sering terjadi. Jadi saat dia mimpi, maka dia akan percaya bahwa ini bisa kok. Gitu. Nah, energi ini sepertinya menular kepada kanan kiri, sehingga mereka percaya dengan mimpi yang saya bawa. Ya, ibu-ibu, maksud ibu-ibu toh mbak, maksud toh bapak-bapak setuju, nih misalnya sahur-sahur ibu-ibu berangkat ke puskesmas untuk nganter sahur, dan ternyata bisa loh. Ya, sudah 3 tahun ini setiap kali sahur di puskesmas kami, di puskesmas kecamatan kami yang suplai kami. Kami kirim sahur jam 3 itu keluar, wah sepi. Di tempat kami nggak ada. Kalau mungkin kalau di kota besar, sahur banyak yang jual ya. Di tempat kami kebetulan nggak ada. Gitu ya. Dan kanan kiri kami hutan. Gitu. Dan alhamdulillah bisa. Ya. Seperti itu. Ya, itu untuk antisipasinya tadi, saya kok sampai kemana-mana ya. Jadi intinya adalah bahwa di saat kita itu mimpi, belajar juga untuk mendeskripsikan mimpi tersebut. Ya. Tertulis, tersampaikan secara lisan, dan kalau memang bisa divisualisasikan, divisualisasikan. Gitu. Ya, ini terakhir, kami beli tanah. Yang kami memang biasa sih seperti itu. Jadi kalau beli tanah sebelum kenal talent mapping juga itu sudah terbiasa itulah. Jadi setiap kali beli tanah, ketika lewat, kami selalu berhenti, kemudian kami bacakan doa dan kami bayangkan, ini besok seperti ini besok akan menjadi toko, ini besok akan menjadi perumahan, ini besok akan menjadi gudang. Itu selalu kami lakukan, ya. Tahunan gitu ya. Kalau suka tanah juga demikian, kita ke tanah tersebut, ya. Kemudian kita ajak ngomong tanahnya, ya. Besok ini jadi punyaku ya. Saking pengennya. Gitu. Dan saya bisa bilang 80% apa yang kami impikan bisa terwujud. Gitu. Ya alhamdulillahnya ada yang percaya. Ya, ada yang percaya. Saya masih berapa lama ini Mbak Oning? Masih lama? 2 menit Mbak Oro ya. 2 menit, oke 2 menit. Ngalor ngidul ngomongnya, saya nggak tahu. Semoga teman-teman paham deh apa yang saya sampaikan ini. Tidak fokus mana yang
perlu diantisipasi, mana yang perlu dikembangkan ya. Tapi titik poinnya itu teman-teman, di saat teman-teman itu punya bakat ini, maka beberapa yang saya sampaikan tadi bisa coba dilakukan untuk mengembangkan bakat futuristik ini. Yang pertama, belajar untuk mendeskripsikan bayangan-bayangan teman-teman, mimpi-mimpi teman-teman. Jangan berhenti pada mimpi. Kemudian yang kedua, setelah deskripsikan tulisan, lisan, dan juga visinya atau divisualisasikan gitu ya. Kalau perlu afirmasi gitu ya. Diseleksi, karena mimpinya kadang banyak gitu ya. Seleksi, bikin prioritas. Yang mana sih yang mau saya dulukan dulu gitu. Tentu saja yang paling penting, yang paling membawa manfaat gitu ya, dan paling mungkin dilakukan gitu. Yang ketiga, teman-teman harus cari orang yang percaya. Ya, orang yang percaya. Jadi panjenengan percaya pada mimpi panjenengan, kemudian cari orang yang percaya bahwa mimpi panjenengan ini bisa terrealisasi. Ya, dengan demikian energinya akan menjadi luar biasa. Ya. Yang keempat, ya, belajar untuk mengumpulkan informasi, data, sehingga teman-teman bisa meyakinkan orang lain agar percaya dengan mimpi kita. Gitu. Ya. Jadi deskripsi gambar tadi, deskripsi mimpi tadi tidak berhenti deskripsi saja, tapi juga sampai di rencana. Bedanya pemimpi dengan perencana itu adalah kalau pemimpi ya dia bisanya hanya memimpikan saja tanpa realisasi. Kalau perencana itu dia pemimpi yang mampu membuat langkah kerja untuk realisasi mimpinya. Itu dalam definisi yang saya tangkap gitu ya. Jadi saya kira itu saja Mbak Uning, sekilas gambaran saya. Semoga saja cukup dipahami. Mohon maaf karena memang tidak ada preparasi khusus atau persiapan khusus dari saya terkait malam ini. Jadi mengalir saja, semoga cukup bisa dipahami teman-teman dan ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak dipersiapkan saja, semangatnya udah kemana-mana ya Mbak Oro ya. Gimana tuh coba dipersiapkan? 2 jam lah buat Mbak Oro sendiri. Oke, tapi nanti insya Allah lah ya. Semoga teman-teman juga selain memahami juga, aduh ini semangatnya luar banget. Karena saya pernah ketemu langsung sama Mbak Oro tuh, ngomongin komunitas sedekahnya kayak gimana, ngomongin usahanya kayak gimana. Itu gimana? Lanjut, baik. Oke. Waktu berjalan. Aduh, rame. Baik. Nah, teman-teman. Baik, iya. Mungkin di tempat saya sinyalnya agak kurang bagus ya. Tapi baik. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom chat ya. Nanti insya Allah setelah 3 narasumber kita sudah selesai memberikan ceritanya, kisahnya, nanti kita akan bacakan satu persatu. Pertanyaannya juga boleh loh dicantumkan, misalnya pertanyaannya mau buat siapa atau umum saja, siapa saja boleh. Ketiga narasumber kita salah satu boleh menjawab atau ditujukan khusus kepada siapa, nanti silahkan dituliskan. Baik, selanjutnya kita akan persiapkan waktu dan tempatnya untuk Ibu Ainun Zauza. Beliau adalah santri TM dari Bau-Bau. Beliau juga seorang konselor keluarga Puspaga ya. Kemudian founder Sahabat Anak Bau-Bau juga. Yang kalau kita lihat profil Facebook beliau, itu timeline-nya itu isinya Masya Allah, luar biasa. Itu 11-12 deh sama Mbak Woro ya. Mimpinya besar, semangatnya luar biasa, dan energinya nggak habis-habis. Langsung saja kita akan persilahkan Ibu Ainun untuk berbagi kisahnya. Silakan. Terima kasih Mbak Uning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bahagia sekali pada malam hari ini masih dalam GGTMT Series bersama santri Talent Mapping dan masyarakat Indonesia yang peduli untuk sadar bakat demi mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan baik bagi diri maupun keluarga dan wilayah yang lebih luas lagi. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Woro tadi
kurang lebih sudah mewakili bakat futuristik, hanya pada aplikasi atau implementasinya kami buat agak berbeda, di mana kalau saya aplikasi dari futuristik itu teraktivasi pada aktivitas sebagai konselor keluarga maupun sebagai mentor dalam membimbing mahasiswa membangun kepercayaan diri, membangun pengembangan diri supaya dari tahun ke tahun itu senantiasa ada progres. Yang pertama, 7 bakat dominan saya berbagi sedikit. Yang pertama ada belief, yang kedua maximizer, yang ketiga positivity, yang keempat empati, kelima futuristik, 6 connectedness, dan yang ketujuh komunikasi. Jadi bakat futuristik ini ada di urutan kelima. Nah, bagaimana saya mulai mencoba untuk menelusuri perjalanan hidup saya, mengapa bakat futuristik ini bisa terasah dan kemudian tumbuh berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan saya. Ternyata di sana ada kurikulum ilahi. Ya, kalau kita kenal di rumah ada kurikulum rumah, di sekolah ada kurikulum pendidikan formal, ternyata ada juga dalam hidup kita itu yang disebut dengan kurikulum ilahi. Bagaimana Allah merancang kehidupan kita sehingga kita dipertemukan pada sesuatu kejadian peristiwa yang membuat kita itu bisa bertumbuh pada bidang tersebut. Nah, dalam keluarga saya ada seseorang yang memiliki bakat futuristik menurut amatan saya, walaupun belum tes bakat. Beliau adalah ibu saya. Jadi ibu itu memiliki ketajaman mata hati yang setiap kali saya mengungkapkan keinginan dan harapan-harapan tentang prestasi akademik ataukah tentang cita-cita, ibu selalu mengatakan, Ainun pasti bisa. Nah, keajaiban yang terjadi adalah ketika saya berencana ingin menjadi mahasiswa terbaik dalam studi pasca sarjana, saya tuh menempel seperti yang dikatakan Mbak Woro tadi. Saya tulis impian itu, kemudian saya tempel di dinding yang setiap hari saya lalui kalau mau menuju kamar tidur. Setelah itu, yang lebih dalam lagi dari aktivitas tersebut adalah saya coba untuk memejamkan mata dan melihat di masa depan, saya itu dipanggil oleh MC dalam wisuda pasca sarjana sebagai wisudawan terbaik. Saya hadirkan emosinya, saya tersenyum, melihat diri saya di dalam pemikiran itu. Selanjutnya saya mengkomunikasikan impian itu kepada Mama. Saya bilang, Mama tolong doakan saya ingin menjadi mahasiswa terbaik. Nah, ibu saya yang juga futuristik kemudian lebih meyakinkan lagi tekad itu dengan mengatakan, Ainun, sore ini Mama melihat kamu sudah dipanggil di podium. Di podium itu namamu disebut dan kamu maju ke depan sebagai mahasiswa terbaik. Dalam perjalanan menempuh studi, banyak aral yang melintang, tetapi alhamdulillah di tahun 2016, bakat futuristik ini betul-betul terlihat nyata di mana ketika ayah dan ibu saya hadir dan menyaksikan saya sebagai wisudawan terbaik. Air mata ibu saya menetes dan ayah saya, dan saat itu mereka duduk di jajaran kursi VIP. Luar biasa, Masya Allah. Nah, selanjutnya, bakat futuristik ini teraktivasi juga karena ternyata sejak kecil, saya sangat sering melihat juga Mama menjadi tempat konsultasi, baik oleh pasiennya maupun keluarga besarnya. Setiap ada permasalahan keluarga, mereka datang berkunjung ke rumah saya, dan saya sering mengamati, melihat, memperhatikan orang-orang itu datang, yang tadinya dengan tangisan lalu pulang dengan senyuman. Saya tidak pernah menyangka kalau kemudian di kemudian hari ada pekerjaan yang disebut dengan konselor keluarga. Karena dulu di Kota Bau-Bau itu tidak ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang ada hanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tapi atas izin Allah tahun 2017 ternyata dinasnya dipisah. Ada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan ada dinas baru di 2017 namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di sanalah pemerintah kemudian mengajak saya bermitra untuk menjadi konselor keluarga. Awalnya saya itu belum memahami tentang bakat futuristik yang saya miliki, karena memang saya sempat takjub ketika orang datang berkonsultasi menemui mama saya, orang baru berkata, Ibu, kok saya sering sakit lambung, setiap bulan saya harus
berobat ke dokter, bahkan sampai ke rumah ditemani suami pergi berangkat ke luar kota. Itu kalau sudah ada pasien yang berkonsultasi seperti itu, ibu saya itu hanya diam, menyimak tanpa kata. Saya masih ingat bagaimana beliau menjadi pendengar yang sangat empatik bagi pasiennya. Lalu setelah pasiennya itu berkonsultasi, mama langsung mengatakan, sepertinya permasalahan kesehatan ibu ada hubungannya dengan relasi ibu dengan suami. Nah, di situ saya tuh selalu bingung, kok bisa seperti itu ya mama sampai melihat permasalahan pribadi seseorang hanya lewat cerita yang dia ungkapkan. Atau pada suatu masa ada seorang ibu yang datang mengatakan, Ibu Suster, kok saya tiap bulan panas. Ya, setelah mama mendengarkan dengan seksama, mama lagi mengatakan, mohon maaf ibu, bagaimana cara ibu mendidik anak di rumah? Apakah ibu sering membanding-bandingkan anaknya ibu antara yang satu dengan yang lainnya? Lalu pasien itu mengatakan, oh betul ibu, sering saya banding-bandingkan. Mama saya lalu mengatakan, kalau ibu ingin melihat anaknya sehat walafiat, mulai hari ini berhenti ibu banding-bandingkan anaknya. Ya, jadi dari pengalaman peristiwa yang saya saksikan ketika mama melayani pasien, kemudian pasien-pasien lansia itu selalu antri kalau jadwal ibu saya sedang jaga di pustu, karena mereka mengatakan belum dikasih obat kok sudah sembuh. Ya, karena ternyata sebelum memberikan resep, konseling konseling yang dilakukan mama itu sangat mendalam, sehingga pasien sering pulang itu dengan mengatakan saya sudah sehat. Di tahun 2015 saya sudah menikah, kemudian punya anak. Ternyata bakat futuristik ini mulai terasah ketika saya menghadapi problematika agak bingung menghadapi pasangan hidup. Nah, kenapa bingung? Karena baru tahu sekarang ini Abah, kalau ternyata suami saya itu, saya tahunya di tahun 2017, suami saya itu bakat kuatnya analitikal. Jadi saya sering merasa kok kalau saya bicara kayaknya kurang dipercaya. Harus ada datanya, harus ada jalan ceritanya, harus spesifik. Jadi saya tuh merasa kok saya tidak dipercaya. Padahal kita sama-sama aktivis dakwah yang sama-sama juga menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Hanya ketika dia bertanya dengan melakukan penggalian, saya merasa kayak diinterogasi. Nah, tahun 2017 itulah ketika Abah Rama datang ke Kota Bau-Bau bersama Kang Firman, di mana diundang oleh komunitas Hebat Bau-Bau. Saya akhirnya tersenyum ketika Kang Firman membacakan hasil tes bakat suami saya dan langsung mengatakan bahwa Bapak cocok jadi ustadz. Bagi para istri yang punya suami dengan bakat analitikal, harap agak bersabar. Disitulah saya mulai kemudian memahami, oh ternyata rasa cinta dan kasih sayang yang disampaikan oleh suami saya dalam bentuk analitikalnya itulah yang membuat saya betul-betul merasa terlindungi hingga saat ini. Nah, terkait dengan bakat futuristik ini, saya ingin berbagi bagaimana sih cara mengasah bakat futuristik versi saya, supaya bagi teman-teman santri maupun masyarakat Indonesia yang saat ini mendengar dan menyimak, bisa mencoba untuk mengasah bakat ini agar tidak sekedar bermimpi, tetapi melihat apa yang diimpikan itu di dalam pikirannya. Yang pertama, kalau yang saya lakukan adalah looking to yourself. Kita harus selalu melihat ke dalam diri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah melihat keluar. Menyalahkan suami, menyalahkan keadaan, menyalahkan pimpinan, tapi selalu fokus untuk melihat ke dalam diri kita. Mungkin ada kesalahan, mungkin karena kita kurang iman, mungkin karena kita kurang ilmu, sehingga Tuhan memberikan cobaan atau ujian. Yang kedua, saya senang sekali merenung dan berkontemplasi. Ketika saya melihat langit, saya sering sekali merenung betapa langit ini, kekuasaan Allah ini bisa menciptakan langit yang tidak ada tiang dan dia tidak roboh. Ketika saya melihat anak-anak bermain, saya menjadikan mereka sebagai guru dalam kehidupan saya untuk belajar tentang kejujuran, tentang kepolosan, tentang konsistensi, ya, bagaimana mereka sangat disiplin menagih janji. Jadi proses kontemplasi dan merenung ini sangat sering saya lakukan. Apapun kejadian yang menimpa saya akan selalu berkontemplasi. Yang ketiga, saya merutinkan beristighfar setiap hari. Setiap kita mungkin punya target yang berbeda.
bisa 10 kali setiap hari atau 20 kali. Bagi yang sudah terbiasa bisa sampai 100 kali. Kemudian saya melatih kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran ini teraktivasi ketika saya ingin menaklukkan hati seseorang. Contoh sederhana, misalnya saya memasuki sebuah organisasi, lalu saya akan meradar kondisi orang per orang yang ada di dalam organisasi itu, dan saya bisa menemukan kalau ada sosok yang sulit untuk ditaklukkan. Ya, jadi misalnya ada anggota organisasi itu ada 20 orang. Saya bisa meradar satu persatu di antara mereka, apakah saya bisa bekerja sama dengan mereka. Ketika kemudian ada ganjalan di dalam hati, di mana saya merasa kayaknya orang ini belum terbuka, kayaknya orang ini belum merasa nyaman dengan saya, maka saya akan mengatakan dengan kekuatan pikiran, wahai saudaraku, suatu saat nanti, tunggu, saya akan menaklukkan dirimu. Dan kata-kata itu tidak hanya sekedar kata. Saya kirim kekuatan pikiran pada orang itu, saya kirimkan dia doa setiap hari, saya punya doa khusus yang disebut dengan doa pengikat hati, saya dapatkan dari doa seorang ulama besar dari Mesir, Imam Hasan Al-Banna, dan itu selalu saya pakai. Kalau saya sulit membangun relasi dengan seseorang, apakah dia orang baru, apakah dia pimpinan, saya lakukan hal itu. Saya taklukkan hatinya lewat kekuatan pikiran, dan saya taklukkan hatinya dengan mengirimkan doa yang disebut dengan doa Robito. Nah, yang terakhir adalah fokus merawat hati agar menjadi berlian di dalam diri. Kalau kita selalu mengusik kehidupan orang lain dengan memikirkan bagaimana bisa seperti dia, bagaimana bisa menandingi dia, ternyata kita tidak akan pernah puas dengan kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah fokus untuk merawat hati, fokus untuk membersihkan hati, fokus untuk terus memperbaiki diri. Nanti di sana Allah akan memberikan ketajaman mata hati, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan di masa depan itu menjadi sebuah kenyataan. Saya tutup dengan satu kisah yang menurut saya ini sangat inspiratif. Ketika saya memulai membangun komunitas kesehatan jiwa di tahun 2015, sebenarnya itu adalah sebuah upaya pribadi untuk memulihkan diri saya sendiri. Setelah saya bisa memulihkan diri saya menemukan sebuah konsep untuk bahagia dengan kokoh diri, kokoh sebagai pasangan, kokoh sebagai orang tua yang dirindukan. Di sana kemudian saya membagi energi-energi positif itu, karena saya sudah tuntas dengan diri saya ingin semua perempuan, semua kaum ibu bisa ikut bahagia, seberat apapun masalahnya, karena dia kenal dirinya, dia tahu potensinya, dia tahu kekuatannya. Nah, saat itu saya berkata sama sahabat saya, alhamdulillah malam ini hadir nih kawan-kawan semua, Abah, namanya Prihartini Said. Saya bilang begini, suatu hari nanti ilmu yang saya miliki akan digunakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau untuk menjadi pembelajaran, memberikan layanan edukasi dan informasi. Saya akan hadir di aula dinas pemerintah kota, saya akan hadir sebagai pembicara, dan suatu saat nanti hal ini akan terbukti. Dan subhanallah, itu impian di 2015, dan alhamdulillah di 2019, saya diundang untuk berbicara di aula kantor wali kota Bau-Bau, di depan para pimpinan kepala daerah, dan saat itu saya melihat mimpi itu menjadi nyata. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, speechless saya. Luar biasa, Bu Ainun. Jadi merinding. Iya. Ternyata memang kekuatan pikiran itu seperti sejauh itu ya, Bu Ainun ya. Baik, boleh Bu Ainun dibagi doanya ya, siapa tahu berguna untuk yang lainnya juga. Doa pengikat hati untuk membangun ini ya, membangun relasi dengan orang lain, karena mungkin banyak juga dari kita yang ketika ingin membantu tapi terganjal dengan penolakan dari orang yang ingin kita bantu itu. Wah, boleh deh nanti kapan-kapan khusus sharing seperti itu. Baik, doa Robito kata Pak Lukman, terima kasih. Baik, pertanyaan silahkan melalui chat, nanti kita akan bacakan di akhir sesi. Namun sebelum itu langsung saja kita akan menuju ke pemateri yang ketiga, ada Ibu Julia Amalia Hasibuan. Nah, beliau ini selain santri juga seorang instruktur nasional di jenjang TK. Wah, ini sepertinya bergerak di bidang pendidikan ya, Ibu Julia ya. Baik, langsung saja Bu Julia, silahkan.
Terima kasih Mbak Wening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Woro, Bu Rahmi ya. Saya jadi ngomong apa nih? Karena listrik saya rendah, tapi insya Allah ya. Abah, teman-teman semua, santri TM luar biasa. Saya bisa bertemu dengan semua malam hari ini ya. Rasa yang tidak bisa saya gambarkan, bercerita tentang siapa diri kita ya. Saya memiliki yang terendah itu 28 sampai 34 intellection, contact, WOO, adaptability, futuristik saya nomor 32, activator saya dan kompetisi terakhir. Nah, 10 tahun terakhir ini saya tidak lagi menjadi penghayal gitu. Jadi ketika ini 2018 saya ikut tes, itu futuristik di bawah. Nah, futuristik di bawah tapi ada strategi saya yang kuat. Strategi saya itu sama arranger saya di 7 dan 12. Disitulah saya mensiasatinya ya. Ceritanya begini, 8 tahun lalu saya pindah tugas ke Aceh Selatan. Sampai di sini di sebuah kampung yang saya bilang kampung karena jauh dari provinsi dan jauh juga dari kabupatennya. Saya harus memikirkan sekolah yang baru diberikan kepada saya untuk saya kelola harus seperti apa. Saya tidak punya impian, tidak punya gambaran, namun kekuatan saya di komunikasi, saya buat strategi, ya, saya tuliskan target-target sampai rencana kerja 2025-2020, jangka menengah dan jangka pendeknya 5 tahun. Saya melihat, waktu itu kan belum tahu apa-apa, kan ini baru tahu hari ini ya. Saya lakukan saja seperti air yang mengalir. Saya tidak tahu bahwa saya tidak punya bakat futuristik, tapi saya punya rencana yang saya tuliskan dan saya tidak tahu bahwa itu adalah bakat strategi. Dan alhamdulillahnya, ketika saya memiliki rencana tersebut, itu bisa terwujud dalam waktu 8 tahun ini. Semua yang direncanakan dapat. Sekolah percontohan, menjadi tempat magang, menjadi pusat studi, dan menjadi ikon sekolah di kabupaten. Yang dimana ketika saya berada di sini, saya tidak punya impian itu. Cuman saya hanya merencanakan harus apa dengan yang saya anggap ini bukan mimpi gitu, tapi ini adalah strategi, ini ada rencana program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, namun ada hal yang selalu saya bawa dari sejak 40 tahun lalu lah ya. Saya itu kepengen punya buku, yang saya katakan saya kepengen punya buku. Nah, ini ada cerita seru nih. Saya mensiasati futuristik saya. Yang dulunya saya bilang saya penghayal, kok 10 tahun sekarang saya bukan penghayal lagi. Tidak memiliki visi, tapi saya memiliki ide yang luar biasa, yang seperti kata Mbak Woro tadi, idenya itu selalu out of the box, keluar dari kotak. Saya berpikir, kemungkinan futuristik yang saya alami ini berawal dari ide-ide saya, gitu ya. Saya tidak menghayalkan, tapi saya memiliki ide yang nggak tahu. Saya pun dulunya nggak paham ini kenapa saya kayak gini. Tapi begitu sekarang sudah mengetahui bahwa ide saya seperti itu, akhirnya saya coba bantu dengan strategi. Nah, ceritanya ketika 30 hari lalu ya, sekitar tanggal 30 November ya, kurang lebih ya. Tanggal berapa? Tanggal 10 November ya. Ini memang rencana yang sudah saya ingin sampaikan kepada teman-teman di ikatan ya. Kami akan melakukan kegiatan 1 tahun ikatan NS-INTK, dan kegiatan ini berawal dari 2015 ketika kami mengunjungi TK yang harus kami beri pembelajaran. Di situ saya berpikir suatu hari nanti pengalaman ini akan saya tuliskan. Nah, sebulan lalu tepatnya pada tanggal 10 November ya, disitulah pencanangan kita harus buat buku, saya bilang.
dengan pengurus ikatan saya meminta untuk kita harus buat buku. Dan alhamdulillahnya itu bukan, saya bilang bukan hayalan, cuman nggak tahu ya hayalan atau enggak. Tapi mungkin karena strategi, karena ideation, dan itu terwujud. Jadi kelemahan saya di futuristik itu memang tidak bisa saya sampaikan karena memang itu berbarengan dengan didominasi oleh ideation saya gitu ya. Memang saya tidak seperti Mbak Woro bahwa saya harus menuliskan target-target secara pribadi atau yang saya takut menggambarkannya karena saya tidak tahu bagaimana mencapainya. Tapi dengan ideation saya dan strategi itu bisa terwujud ya. Akhirnya dalam waktu sebulan ini saya berhasil mengumpulkan teman-teman dengan bakat motivator saya untuk menulis. Alhamdulillah dalam waktu sebulan 99 penulis menghasilkan karya antologi. Jadi akhirnya kami menerbitkan trilogi buku yang berisi pengalaman kami sejak 2015 sampai 2020 ini ya, sejak kejadian Covid lah ya, kita ceritakan semua pengalaman. Nah, saya berpikir futuristik saya rendah, tapi kenapa saya bisa menikmati dengan banyaknya aktivitas yang saya lakukan tanpa memang dibilang tanpa planning. Saya bikin schedule time ya, saya bikin schedule time, saya bikin target. Nah, tapi bagi saya itu bukan apa ya, seperti Mbak Woro sampaikan tadi atau Bu Rahmat, itu bukan hayalan saya menurut saya ya. Tapi nggak tahu nih nanti gimana pembandingnya siapa nih ya yang bisa memberikan intinya futuristik saya itu rendah ya. Tapi saya bermainnya di arranger saya dan di strategi saya serta ideation saya. Jadi begitu Mbak Wening, saya tidak berpanjang lebar, memang saya tidak pandai bermimpi, tapi saya melakukannya, mengantisipasinya melalui kegiatan-kegiatan yang saya sudah susun sesuai dengan ideation saya dan strategi saya yang kuat. Saya nggak pandai banyak ngomong, Mbak, walaupun ini komunikasi, karena habis nggak tukang hayal gitu, tapi bisa membuat strategi dan target ya, membuat saya itu bisa mencapainya gitu ya. Kenapa saya begini? Nggak tahulah kenapa, karena mungkin karena saya mengasah yang di strategi dan mengasah di ideation saya itu mewujudkannya. Jadi kelemahan di futuristik itu yang benar-benar di 3 terbawah itu bisa terbantu dengan ideation dan strategi dan arranger saya itu seperti itu. Itu mungkin Mbak Wening. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi, karena memang saya nggak tukang hayal, nggak bisa memberikan hayalan gitu ya Mbak Wening. Ya. Oke Mbak Wening. Baik. Wah, terima kasih. Tapi sebenarnya Bu, kita tuh satu tim loh. Saya juga nggak punya futuristik tuh, nomor berapa ya, tapi intinya ada di potensi terbawah. Ya. Jadi katanya mau ngomong dikit kan? Tadi katanya mau nemenin aku. Iya, saya mau jadi timnya Bu Julia aja. Suka bingung ya? Jadi terkadang saya mikir kok sepertinya saya tidak penghayal, tapi kok saya bisa mencapai rencana itu. Mungkin karena itu ya, saya menginikan komunikasi saya bawa ke arranger dan strategi, serta ideation saya yang selalu meletup-letup, yang saya nggak ngerti, kalau tiba-tiba itu harus saya jalankan. Gitu. Tapi memang tidak berencana gitu, tidak seperti terstruktur, terprogram. Cuman kalau tetap memiliki deadline kerja kita tetap gitu ya, tetap ada. Cuma tidak berani. Ceritanya gini ya, mungkin pengalaman saya dulu pernah waktu tamat SMA saya menjadi sales asuransi. Kalau kita menjadi sales asuransi kan kita diiming-imingin dengan banyak ituan ya, dengan banyak impian-impian. Nah disitulah saya tidak ingin memiliki impian lagi yang muluk-muluk pikir saya, tapi yang real aja. Makanya saya sekarang gini, kok saya sekarang jadi tidak seorang pemimpi ya gitu. Itu mungkin ya transformasinya. Cukup Mbak Wening ya, itu silakan. Baik, terima kasih Bu Julia sharingnya. Jadi memang teman-teman jika mengikuti dari awal tadi, 2 orang sudah menjelaskan bagaimana sih rasanya hidup menjadi seorang futuristik.
Wah, apalagi Mbak Ora tadi nomor 1. Saya juga lupa tuh tanya sama Bu Ainun, futuristiknya ada di urutan berapa. Nomor 5, Nah. Bu Ainun. Oh, nomor 5 ya? Oh, oke, baiklah. Dan kita ada di tim bawah gitu aja. Ya, tapi kita mensiasati dengan strategi dan ideation itu. Betul. Kalau menurut saya itulah kekuatan kita dongkrak di futuristiknya itu. Mengimbangi. Itu masih mending-mending ya. Saya strategi dan ideation juga jongkok tuh. Oh gitu. Baik, ya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab saja deh. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang chat juga. Saya bacakan ya, sebentar. Di mana yang tadi? Oh, dari Bapak Mas Hari. Ini pertanyaan untuk Bu Woro. Komunitas sedekahnya di mana, Nggih Bu Woro? Dan nama komunitasnya apa? Iya, langsung saja. Iya, terima kasih. Bapak siapa tadi? Mas Hari. Mas Hari. Bapak Mas Hari, saya tinggal di perbatasan Rembang Tuban. Nama komunitas sedekah yang saya buat itu komunitas sedekah sedulur Saleh, karena lokasi saya ada di Kecamatan Saleh, Bapak. Jadi kecil di antara hutan di kanan, kiri, utara, selatan. Jadi masih di Pulau Jawa, masih di Jawa Tengah, tetapi memang di antara hutan. Jadi masih ada Pak daerah seperti itu. Ya Bapak. Jadi saya di salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, perbatasan antara Tuban dan Blora. Oh, Tuban sama Blora ya? Perbatasan Tuban dan Blora. Iya. Kecamatan Saleh itu apakah karena menjadi produsen terbesar sale pisang atau kayak gimana sih, Mbak? Bukan. Namanya bukan ya? Kebetulan juga pendatang ya, Mbak ya. Jadi bukan orang asli sini. Jadi kurang paham bagaimana asal-muasalnya Saleh. Kalau saya sih biar lebih kelihatan keren itu asalnya mana sale gitu. Sale. Saleh maksudnya ya? Iya, Bion. Baik. Ya. Lanjut. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Leli Agustining Ayu Kumala. Ketika mengamati anak di bawah 7 tahun, ciri-cirinya apa saja kalau anak tersebut punya bakat futuristik? Nah, ini siapa nih yang mau? Oh, boleh deh Bu Ainun. Bu Ainun boleh ya? Ada Bu Ainun masih? Masih, Mbak. Ya, silakan Bu Ainun. Ya. Siapa tadi yang bertanya, Mbak Uni? Aduh, panjang nih. Leli Agustining Ayu Kumala. Ya, baik. Bu Leli gitu ya? Bu Leli, ya. Ya, jadi kalau pada anak di bawah 7 tahun, sebenarnya ada ilmu yang saya dapatkan dari Bu Eli Risman, psikolog keluarga, bahwa ada fase perkembangan anak, di mana fase itu adalah fase intuisi, yaitu pada saat anak berusia 5-6 tahun. Itulah pentingnya kita mendampingi anak untuk lebih mengutamakan, membangun empati, kemudian membangun imaji-imaji yang positif, yang indah tentang Tuhannya, tentang maha baiknya Allah. Di saat usia ini, kita dekatkan anak-anak kita dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan kekuasaan Allah yang dia lihat setiap hari. Misalnya ada angin berhembus, kita katakan bahwa itu adalah ciptaan Allah, tidak dilihat tapi dirasa. Ada kupu-kupu yang terbang, jadi kita dekatkan semua kisah-kisah itu untuk membuat anak kita itu mengenal Tuhannya. Kadangkala kehilafan kita fokus mendidik anak kita untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga fase intuisi ini akhirnya terlewatkan dan banyak anak-anak kita yang tidak memiliki intuisi. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Dan dalam komunikasi saya dengan anak saya yang kedua, saya lihat anak kedua juga ini punya bakat futuristik karena dia selalu bisa membaca dan mengamati seseorang lalu menceritakan kepada saya. Misalnya ketika saya membeli ikan dari seorang penjual ikan keliling, lalu saya membeli dan setelah penjual itu pergi, anak saya berkata, "Umi, saya tahu Umi, sebenarnya Umi tidak ingin beli ikan itu." "Loh, kok kamu tahu, Nak?" "Karena saya tahu Umi membelinya hanya karena kasihan." Ya, jadi saya membangun komunikasi dengan anak saya ini
Dan dia selalu berkata, Umi saya ingin punya mata batin, seperti nenek, seperti Umi. Ya kurang lebih seperti itu Ibu, tolong dilatih di usia 5-6 tahun, agar intuisi anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, fokus mengasah empati, jangan dulu membaca, menulis, berhitung, kecuali jika dilaksanakan dengan suasana menyenangkan bagi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun. Boleh ditambah? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurul Hikmah, ini direct message ya ke saya ya. Itu gaya tipe baik. Alhamdulillah, ada sebuah pertanyaan. Mimpi-mimpi besar suami saya ada beberapa yang beliau buat, seperti punya rumah toko, seperti apartemen, padahal kami tinggal di daerah kecil. Kemudian beliau beli tanah 2 hektar. Beliau buat farm ayam potong terbesar di provinsi kami dan lain sebagainya. Tapi Bu, saya tidak tahu kenapa ujungnya masih saja belum untung. Sehingga menjadi banyak utang. Kira-kira apa penyebabnya ya Bu? Terima kasih. Ini ke siapa ya? Mbak Woro deh yang punya usaha ya kayaknya ya. Mbak Woro pernah nggak sih mimpi-mimpinya, kan tadi kan sempet ya kalau lihat tanah tuh pengen beli buat dijadiin toko, buat dijadiin gudang dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak sih Mbak, oke, terlaksana tapi kok belum untung ya gitu. Jadi kalau saya, mohon maaf Mbak Oning, saya langsung ke kasusnya Ibu saja ya. Jadi, baik, terima kasih. Jadi, kalau saya melihat, memang Bapak ini punya bakat futuristik, meskipun belum kita tes ya, tapi kemungkinan ada futuristik dominan pada Bapak. Yang sekarang menjadi pertanyaan bahwa bakat futuristik itu sebatas mimpi. Dan ini tidak cukup untuk bisa merealisasikan menjadi nyata kalau tidak ada kemampuan mendeskripsikan secara jelas. Kemudian ada langkah rencana, langkah kerja yang tertulis dan cukup bisa dipahami baik diri kita maupun orang lain, bahwa langkah-langkah ini memang bisa terrealisasi. Nah, kalau mungkin saya kurang tahu, kalau mungkin di Ibu sementara ini, bagi Ibu penanya, apa yang sudah terjadi kemarin sampai dengan tahapan ini masih dalam sebatas mimpi atau realisasi terkait pembuat rencana langkah-langkah untuk merealisasikan mimpi ini sudah dilakukan atau belum? Nah, rencana serta langkah-langkah ini pun perlu ilmu, kan seperti itu, perlu ilmu. Misalnya saja bahwa saya ingin keuangan, manajemen keuangan di tempat usaha saya tertata rapi. Saya ingin sekian 1 tahun ke depan, misalnya toko saya yang baru ada di area Tuban dekat dengan Bojonegoro, itu memang target kami dulu dalam 1 tahun dia bisa sampai 300 juta, gitu, 300 juta. Itu hanya angka. Kalau kami hanya bicara angka, saya pengen besok dia bisa menghasilkan 300 juta, maka tidak akan bisa terwujud. Oleh karena tersebut, maka kita kemudian gambarkan secara jelas bagaimana agar 300 juta ini betul-betul bisa terrealisasi. Kurang lebihnya gitu. Apa? Oh, berarti manajemen keuangannya ditata. Oh, berarti kita harus tahu item penjualan terbesar yang bisa menghasilkan profit itu yang mana. Agar tahu kita perlu pakai sistem. Nah, sistemnya apa yang sekiranya bisa dipakai, itu betul-betul kita coba. Apa sih kalau misalnya saya bisa bicara metani gitu ya, kayak petan gitu. Jadi bisnisnya itu dipetani betul. Bagaimana agar bisa scaling up? Bagaimana agar bisa betul-betul meloncat dari sekian menjadi sekian gitu. Nah, kalau sekarang tadi disampaikan kok masih hutang gitu ya, kok ternyata masih rugi terus, berarti ada yang salah terkait rugi keuangan. Coba itu dipetani dulu. Apakah besar pasar daripada tiang? Ataukah gali lubang tutup lubang? Ya. Sementara ini kalau pengalaman saya terkait keuangan, manajemen keuangan di keluarga saya sendiri, kebetulan saya dan suami itu orang yang berani tirakat. Jadi saya pernah
ini hanya cerita saja, mohon maaf tidak bermaksud gimana-gimana. Saya punya dana untuk beli mobil 500. Tapi karena kami itu terkait keuangan ini selalu berusaha untuk menggunakannya di bawah kemampuan yang kami miliki, maka yang kami pakai cuma 150 juta. Padahal kami ada 500 untuk beli mobil. Tapi kami ambil 150. Di saat kita itu melakukan sesuatu terkait finansial di bawah kemampuan kita, maka seharusnya tidak akan ada besar pasak daripada tiang. Tidak akan ada gali lubang, tutup lubang. Jadi kalau terkait finansial, itu sih. Jadi yang pertama kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak melakukan sesuatu melebihi kemampuan kita. Jadi perlu juga ilmu untuk bisnis ya Bu. Jadi mimpi tidak hanya mimpi. Kalau saya tadi bilang, Bu Woro bisnis, iya. Bu Woro menggambarkannya dalam tulisan dan juga secara lisan disampaikan, oh iya, apakah Bu Woro ikut pelatihan? Iya Bu. Jadi saya ikut pelatihan kemana-mana, mulai dari di Bandung itu ada Kang Jaya, Jaya YEA, Jaya Setia Budi, itu saya ikut. Coach Fahmi, saya ikut. Terus Bosman, Mardigu, saya ikut. Banyak Bu, saya ikut. Kenapa? Karena saya merasa memang untuk melakukan sesuatu kita perlu ilmu. Jadi apakah mimpi itu cukup? Tentu saja tidak. Perlu effort yang lebih jauh lebih besar lagi untuk bisa akhirnya berhasil. Tapi mimpi, berani bermimpi itu adalah langkah awal untuk kita membuka jalan sukses. Saya kira demikian Mbak Wening ya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Diah Asri. Untuk kemampuan meradar orang yang dimaksud Bu Ainun tadi, apakah cuma dimiliki oleh bakat futuristik? Wah, ini silakan Bu Ainun. Ya, salam Bu Dia. Bu Dia di Depok ya? Ya, sepertinya. Halo. Bu Dia yang mana? Bu Dia ada, Bu Dia? Iya, mungkin sedang off. Ada baby-nya, ada baby-nya Mbak Wening. Oh, baik. Ya, saya jawab saja, Di. Ya, silakan. Ya, jadi kemampuan untuk bisa membaca kepribadian, watak, karakter orang, kemudian pembawaan itu memang mulai saya bisa lakukan setelah saya mengasah bakat futuristik ini. Dulu sama sekali saya tidak punya. Saya tidak punya firasat bahwa si A orang baik, si B orang yang kurang bersahabat. Saya tidak punya firasat itu. Nanti setelah 2015 tadi yang saya bilang, saya mencoba untuk belajar memahami diri dan memahami suami. Lalu di sanalah saya melihat masa depan bahwa kedepannya kehidupan keluarga ini akan lebih baik lagi. Di sanalah bakat futuristik itu mulai terasa dan kepekaan itu mulai muncul karena itu tadi saya selalu melihat ke dalam. Kalau ada kejadian, ada peristiwa, saya selalu melihat ke dalam, introspeksi diri. Lalu di sana Tuhan memberikan jawaban-jawabannya lewat hikmah-hikmah kehidupan. Maka kebanyakan memang tulisan saya itu berisi hikmah-hikmah kehidupan. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Dia Asri. Semoga nanti bisa lihat rekamannya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Wit Ikramiwati ya. Kadang secara tidak sadar hal-hal yang saya hayalkan itu adalah hal-hal yang negatif dan itu pernah terjadi dalam hidup saya dan jadi kenyataan. Tapi baru saya sadari sekarang bahwa memang saya futuristik, bisa dikasih masukannya buat saya supaya bisa selalu mengalihkan pikiran yang negatif agar selalu bisa dialihkan menjadi pikiran yang positif. Siapa nih? Monggo Bu Ainun mungkin ya. Ya, nanti mungkin Mbak Woro bisa tambahkan. Karena Mbak Woro tempat kita konsultasi berdua dalam pertanyaan ini, kayaknya Mbak Woro ini bisa lebih menjiwai. Kalau untuk saya,
yang pertama harus kita ketahui adalah ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Kata-kata adalah doa. Jadi aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Itu adalah hadis qudsi. Kalau kita mau lebih memahami hadis qudsi ini, sebenarnya tanpa kita sadari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu kan sebuah energi. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, itu tidak begitu saja langsung hilang dan lenyap di alam semesta ini. Dia berubah menjadi energi, dan energi ini akan menarik kejadian peristiwa yang kurang lebih sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Untuk itu sangat perlu kita senantiasa kalau ada lintasan-lintasan pikiran yang negatif, cepat kita basuh dengan istighfar. Supaya apa yang kita pikirkan itu kemudian langsung dihapus memorinya oleh alam semesta. Kalau menurut pengetahuan saya, mendelete pikiran negatif dan perasaan negatif itu dengan cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Ya mungkin nanti Mbak Woro bisa tambahkan. Silakan Mbak Woro. Iya, terima kasih Bu, Masya Allah. Saya kira sudah cukup ya dari Bu Ainun tadi, cuma saya sharing saja sih. Jadi saya pun mengalaminya, Ibu tadi yang bertanya. Jadi benar ya, jadi kita itu karena suka ngayal gitu ya. Jadi kalau tadi ciri anak apa ya, tadi sempat ada pertanyaan itu, ciri awalnya jelas anaknya pasti suka menghayal gitu. Jadi kalau futuristik di anak itu anak suka menghayal, maka ada kemungkinan ke sana gitu, seperti itu. Ciri awalnya sih seperti itu. Karena suka menghayal, suka bayang kayak yang enggak gitu, kadang kita memang kebawa ya, kebayang sesuatu yang negatif, dan kemudian kalau kemudian terjadi itu sedih sekali gitu. Akhirnya saya belajar juga untuk bagaimana mendelete visi itu. Salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Ainun bahwa dengan kemudian istighfar gitu ya. Nah, ada lagi secara lisan saya menolaknya. Secara lisan saya membayangkan bahwa aku tidak akan seperti itu gitu. Aku tidak akan seperti itu. Jadi setiap kali ada impian yang tidak bagus tersirat dalam pikiran kita, maka selain istighfar tentu saja kemudian kita coba tolak. Kadang ini juga bisa dipakai loh, meskipun bukan terkait impian. Kadang kita itu diomongi sama orang bahwa kamu bodoh, kamu ini gitu ya. Kalau kita itu iya saja gitu ya, kayak mental korban gitu, akhirnya di bawah sadar masuk. Jadi harusnya langsung ditolak. Enggak. Gitu. Enggak. Aku baik, aku pinter, aku rajin gitu aja. Jadi kalau pikiran sendiri ya tolak sendiri gitu. Orang ngomong kita tolak juga gitu. Dengan bagaimana? Dengan menolak, dengan istighfar, dengan menyampaikan hal positifnya. Kamu bodoh, aku pintar. Kamu bodoh, aku pintar. Kamu jahat, aku baik. Itu insya Allah nanti akan tertolak dengan sendirinya. Ya, memang perlu dilatih, karena kalau tidak dilatih maka banyak sekali yang nantinya kita akan bingung mana yang akan kita realisasikan menjadi realisasi atau tidak kalau tidak segera ditolak. Makanya tadi dalam paparan pertama saya sampaikan perlu seleksi impian, perlu seleksi visi. Ya. Jadi kalau sudah ada visi macam-macam, maka ayo seleksi mana sih titik poinnya 2, mana yang paling memberikan manfaat, ya, mana yang paling penting dan mana yang paling memberikan manfaat. Itu aja. Terima kasih. Lanjut. Baik, Bu Julia ada nggak Bu? Masih ada nggak Bu Julia? Oh iya. Saya jadi Bu Juli tadi saya tertarik ya, Bu Juli benar sekali tadi yang disampaikan bahwa tidak. Bentar. Jadi bagaimana sih, apakah orang yang punya futuristik rendah juga pernah membayangkan hal-hal seperti itu gitu? Saya jadi penasaran aja, karena kayaknya banyak orang ya yang kayak gitu ya Mbak Ore ya, membayangkan sesuatu yang buruk lalu terjadi gitu. Apakah ini kaitannya dengan bakat futuristik atau ada hal lain gitu? Tapi kayaknya Bu Julia sedang off ya. Baiklah. Kita lanjut dulu deh sambil nungguin Bu Julia. Ada saya. Oh ada. Silakan Bu. Boleh cerita dikit, pernah nggak sih seperti itu Bu, punya pikiran negatif gitu? Saya sebenarnya kan, makanya saya nggak mau pelihara. Jadi gini, saya
dari kecil itu pernah selalu terbit tuh ya. Kalau saya lihat orang ya gini ya, kayaknya dia ada sesuatu deh musibah nanti sama dia gitu kan. Benar 2 hari kemudian ada yang meninggal keluarganya. Sampai saat ini pun begitu, ketika saya terlihat wajah seseorang, saya berpapasan gitu kan, kok kayaknya dia ini ada masalah nanti. Benar ada keluarganya yang meninggal. Tapi saya nggak mau pelihara itu gitu. Maksudnya saya nggak mau asah ya, tapi saya hanya memanfaatkan untuk yang baik. Nah, saya memang memanfaatkan pas menjelang tidur ya, kita memiliki self-conscious mind kita, kekuatan alam bawah sadar kita, disitulah kita kirimkan pesan-pesan positif ya, kita sehat, kita membantu orang, kita membuat seperti hidup ini bahagia besok, disitulah kekuatan yang harus saya pelihara. Tapi memang yang seperti Mbak Wening katakan, saya ada seperti itu, tapi saya enggak mau, karena beberapa kali kejadian sering selama saya itu mulai dari SD ya, dari SD yang saya bilang, saya kok ketemu orang kayaknya ada sesuatu deh dengan dia gitu ya. Benar 2 hari kemudian entah ada saudaranya meninggal, mungkin ada kaitannya dengan apa ya, insting ya kalau saya bilangnya seperti itu. Tapi ya intinya kita kembali lagi seperti yang dikatakan Mbak Ainun, Allah kita sebagaimana persangkaan kita terhadap siapapun dia, jadi kita positif aja secara tanda kutip ya. Saya melihat nih ada pertanyaan ini sehubungan yang sering saya alami. Mbak Sri Utami, mohon maaf ya Mbak Wening ya. Iya. Mbak Sri Utami mengatakan, apakah, mana nih tadi ya Mbak Sri Utami, berani mimpi apakah hanya yang memiliki bakat futuristik? Bagaimana hubungan dengan leader seorang terkait bakat futuristik ini? Menurut saya futuristiknya rendah di urutan 23 ya, saya bilang kan berapa urutan terendah ya, 30 sekian. 32 tadi. 32, tapi saya gunakan ideation saya sebagai leader, strategi saya sebagai leader dan arranger saya. Jadi bisa kita gunakan, tidak harus futuristik menurut saya karena saya rendah, makanya saya gunakan itu untuk mengatur target, untuk menjalankan visi misi kita. Jadi di ideation dan strategi itu menurut saya ya Mbak Sri Utami, mudah-mudahan semangat ya, nggak harus futuristik ada, tapi kita bisa manfaatkan bakat yang lain. Begitu kan Mbak Woro ya? Benar kan? Sekali itu, iya. Jadi bukan kemudian mereka yang tidak futuristik itu tidak punya mimpi, bukan demikian. Yang membedakan, kalau sepaham saya, yang membedakan itu 2 hal ya. Kan urutannya tadi beda ya. Ini urutan ini yang membedakan 2 hal. Yang pertama, besarnya dorongan untuk membayangkan masa depan, ketertarikan untuk selalu membayangkan masa depan antara nomor 1 dengan nomor 30 gitu ya misalnya. Itu tentu saja di sana letak bedanya. Besar ini juga tergantung dari intensitas seringnya. Ya, jadi orang-orang yang futuristik setiap hari gitu bisa dia bayangkan, tapi kalau mereka yang berada di urutan bawah ya tidak sesering itu tentu saja, meskipun dia bisa membayangkan tapi tidak, dorongan dan seringnya itu tidak seperti orang-orang yang futuristiknya dominan. Dan yang kedua, kejelasan dalam membayangkan mimpinya itu memang kalau ini diasah oleh orang-orang futuristik akan mudah terbayang daripada mereka yang futuristiknya ada di angka-angka bawah. Itu sepaham saya, Ibu. Baik. Ya, benar itu Mbak Woro ya. Jadi saya kebalikan dari Mbak Woro, saya tidak sering membuat, tapi ada kalanya tetap saya harus memikirkan target-target sesuai dengan yang realistis. Kalau menurut saya ya, itu perbedaannya di situ. Dorongan untuk menciptakan futuristik itu ya, impian-impian itu di orang yang ke-32 futuristiknya itu lemah. Itu maksudnya mungkin dorongan menciptakan hayalan itu mungkin ya. Tapi kalau memang untuk mencapai strategi, ideation kita bisa lakukan di bakat-bakat yang kita miliki. Semangat ya Mbak Sri Utami ya. Insya Allah enggak banyak jalan ke Cina gitu ya. Banyak jalan ke Cina. Sekarang lebih banyak lagi. Iya, bukan berarti
nggak boleh berani bermimpi ya, harus berani bermimpi gitu ya, siapapun itu, mau punya futuristik ataupun enggak sebenarnya. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Mbak Sania Husna di Jogja. Bagaimana aplikasi futuristik untuk seorang ibu rumah tangga yang kegiatannya bersama suami dan anak-anak saja, tidak ada kegiatan sosial dan bakat komunikasinya juga lemah? Silahkan. Siapa nih? Boleh loh tiga-tiganya, siapa gantian gitu ya. Bu Julia mungkin ada masukan? Kalau saya lihat kan, apa tadi lemah, komunikasi lemah. Komunikasi lemah, tapi ada futuristik. Cara mengaplikasikannya gimana nih? Ya, seperti yang tadi dikatakan Mbak Woro, kita harus memiliki orang-orang yang mempercayai bakat kita. Jadi intinya apapun yang kita buat, kita dulu yakin sendiri, ya. Walaupun kita ibu rumah tangga, kita ingin men-setting kegiatan untuk tahun depan itu apa, bersama-sama dengan keluarga kita rencanakan, ya. Apa dengan anak yang mungkin sudah bisa diajak berkomunikasi, dan bakat komunikasinya lemah, tapi nggak dikasih tahu nih apa yang kuatnya nih ya. Nanti dilihat aja kekuatannya itu di mana. Seperti yang saya katakan tadi, saya yang itu yang ya memang udah Mbak Woro udah menyimpulkan tadi bahwasanya yang membedakan antara yang 1 ke 3, 2 itu adalah semangat mengolahnya ya. Kalau saya memang saya mengolahnya itu sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Ya Mbak Woro ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan tidak membuat target yang tidak menurut saya tidak mampu saya capai. Itu aja bedanya ya. Jadi sebenarnya untuk seorang ibu rumah tangga kita juga harus tahu kuatnya di mana, Bu. Aplikasi futuristiknya itu dibiasakan dulu bersama keluarga, bersama anak-anak mungkin misalnya diajak membuat sebuah misalnya minggu ini kita mau membuat tempe bacem gitu ya, misalnya ya ke strateginya mungkin futuristik. Tempe bacemnya jadi sebuah home industry, barangkali nanti bisa dibantu oleh tim gitu. Menurut saya kayak gitu. Kalau saya jawabannya begitu, Mbak Woro, silakan Mbak Woro. Masya Allah, ya Bu Julia, sudah keren sekali, dan saya sepakat dengan Bu Julia. Jadi Ibu selain mencari orang yang percaya dengan mimpi-mimpi Ibu, ya Ibu perlu percaya pada mimpi Ibu sendiri gitu ya. Ibu lihat dulu bakat dominan yang lain apa. Nah, sekiranya apa yang bisa membantu Ibu dengan bakat dominan tersebut untuk bisa tersampaikan kepada orang-orang di sekitar panjenengan gitu. Jadi sinergi antara dinamika bakat terkuat Ibu untuk kemudian itu bisa membantu Ibu membuat orang lain mempercayai mimpi kita, dan bahkan tidak juga hanya mempercayai tapi membantu untuk merealisasikan mimpi itu. Bisa sekali Ibu, saya ketemu di komunitas saya ketemu banyak sekali ibu rumah tangga yang akhirnya bisa produktif dengan mimpi-mimpinya ya, meskipun dia ibu rumah tangga, meskipun dia ibu. Jadi produktif itu tidak melulu menghasilkan uang, Bu, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi sekitar. Ibu ngajari anak ini produktif, ya. Jadi misalnya mimpi buat anak ini untuk kelas selanjutnya atau untuk umur selanjutnya menjadi meningkat di sisi apa misalnya. Nah, ini juga produktivitas. Jadi mungkin persepsi dari produktivitas ini yang akhirnya kadang membuat ibu rumah tangga itu merasa kecil hati, padahal Masya Allah saya itu selalu amazed dengan ibu rumah tangga. Ya. Jadi cukup dilihat lagi potensi bakat terkuatnya apa, kemudian coba diolah, diasah, mana-mana yang sekiranya betul-betul bisa produktif untuk manfaat diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nggak perlu jauh-jauh, yang sekitarnya dulu, ayo kita sentuh. Gitu aja dulu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Luar biasa, amazed ibu rumah tangga itu. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah pukul 21.30, tapi masih ada 5 pertanyaan tersisa. Ini enaknya gimana nih? Dilanjut sampai selesai atau gimana nih? Saya butuh masukan ini ya. Kasihan nggak dijawab ini. Kasih aja Bu Ainun. Bu Julia di mana Bu Julia?
Bu Ainun, Suami saya minta mie. malam minggu Bu Ainun Saya ya. sudah Reuni Mbak Woro gimana kesehatannya? Oh gitu ya, karena Mbak Woro juga lagi ini ya. Sakitnya, alhamdulillah ya. Baik, gini aja deh. 5 pertanyaan ini mungkin nanti bisa grup ya. disambung di grup ya, di grup. Nah, jadi teman-teman yang belum bergabung ke grup, yuk silahkan gabung ke grup. Kita punya grup, jadi nanti kita share informasi. Kalau ada tanya-tanya, wah lebih bebas ya. Lebih bebas, waktunya nggak terbatas gitu kan. Boleh deh dilanjut di grup. Baik, jadi dengan berat hati, sepertinya saya harus akhiri sesi tanya jawab untuk malam ini. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih sama Mbak Woro, Bu Ainun, Bu Julia, sharingnya luar biasa. Diskusinya jadi kaya banget. Saya jadi tahu bahwa ternyata meskipun punya atau tidak bakat futuristik, berani bermimpi itu urusan beda gitu ya. Iya. Iya. Terima kasih. Enggak, foto, ya. Gimana? Foto dulu. Oh, mau foto dulu. Baik, boleh deh. Foto dulu. Masih ada satu pengumuman ya, teman-teman ya. Jadi harus dinanti dulu setelah sesi foto, saya akan memberikan sedikit pengumuman. Gitu. Ini siapa yang mau fotoin ya? Saya Pak Nuga bisa nggak Pak Nuga? Saya nggak apa-apa Mbak, saya coba ya. Tapi nggak ada cekriknya. Mbak Woro bisa? Bilang Ya, saja. boleh deh. Oke. Teman-teman, mungkin yang kameranya belum nyala, boleh dinyalakan sebentar di sesi terakhir. Yang mau lari ambil jilbab dulu, boleh ya? Kita tunggu. Baik. Semua. Atau ini deh, sambil nunggu teman-teman bersiap dengan kamera masing-masing, pengumuman langsung aja deh. Jadi GGTM Kulzum The Series ini insya Allah akan diadakan rutin setiap 2 pekan sekali. Nah, kalau pekan ini kita menghadirkan episode bakat futuristik, insya Allah 2 pekan lagi kita akan menghadirkan bakat strategik. Nah, sedikit bocoran tentang bakat strategik. Kalau saya melihat orang strategik itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan akal untuk menemukan cara mencapai sebuah tujuan, atau orang yang selalu kaya dengan langkah-langkah kerja yang efektif dan efisien. Nah, kira-kira apakah Anda juga merasa seperti itu? Jika iya, silahkan pastikan 2 pekan mendatang bergabung lagi dengan GGTM Kulzum The Series. Insya Allah. Baik. Pun kalau nggak punya ya, kayak saya juga nggak punya strategik nih ceritanya. Ini juga boleh ikut banget, supaya gimana sih caranya mensiasati kalau kita nggak punya bakat strategik, kemudian harus menghadapi sebuah masalah yang rumit. Nah, kira-kira kita harus ngapain ya? Nah, insya Allah di Kulzum Session 2 pekan mendatang, kita akan bahas semuanya di sana. Baik, bagaimanakah teman-teman? Sudah siap? Yang kameranya masih belum dinyalakan? Bapak ya langsung Mbak. Nggak apa-apa deh. Ya oke, langsung aja. Nggak ada yang protes. Foto dulu. Gayanya gimana nih? Ini jangan-jangan udah pada tidur juga. Baik. Mbak Woro yang ini deh, yang ngelit. 1, 2, 3, cekrek. Oke teman-teman, ya halaman pertama 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, ya. Kalau kita nggak ada klik. Terima kasih Mbak Wening, sudah tanpa ada kata cekrek, nggak apa-apa. Oh iya deh. Baik. Saya kebanyakan gaya. Tadi. Baik, terima kasih Mbak Woro bantuan foto-fotonya. Nanti kita share di grup ya, foto-foto malam ini. Baik, teman-teman semuanya, akhirnya kita ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Abah yang sudah mendampingi kita, kepada rekan-rekan narasumber dan juga rekan-rekan peserta yang malam ini mengikuti hingga selesai. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan insight dari pertemuan kita di malam hari ini. Sampai ketemu 2 minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya teman-teman ya. Salam sayang. Keren, kuning keren.